Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila. Sahabat religi dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita berjumpa lagi dalam acara siaran keagamaan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Telah hadir di sini narasumber, beliau adalah Ibu Hajah Nurhinda. Beliau ini jabatan di FKUB adalah sebagai bidang organisasi dan pemberdayaan. Untuk lebih mengenal beliau, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mari bersama kita sapa beliau. Assalamualaikum Neng Hinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kita ketemu lagi ya. Iya, Sudah alhamdulillah. saya tidak bertemu beliau. Iya, bersama-sama kita Sama juga Allah mensukseskan program dari Kemenak ya, dalam bimbingan Catin ini. Iya, betul. Alhamdulillah, kali ini Kementerian Agama mengundang khusus dari FKUB. Alhamdulillah yang hadir Neng Hinda. Untuk mungkin pemirsa sahabat religi lebih mengenal Neng Hinda tentang bagaimana Neng Hinda ini, perannya apa di FKUB, kemudian juga keseharian aktivitas, mungkin bisa disampaikan. Sahabat religi di Sidoarjo, terutama dari Kemenak Sidoarjo yang sudah pada hari ini telah mengundang saya bersama FKUB Sidoarjo. Saya keseharian di samping sebagai pengurus FKUB, saya juga berkecimpung di bidang pendidikan akademi. Saya juga sebagai dosen Institut Agama Islam Al-Khazini di Institut Al-Quran dan Tafsir. Luar biasa ya. Kemudian di organisasi Ormas, saya juga masih menjadi pengurus Rabita Ma'ahid Indonesia PCNU Sidoarjo, dan juga di LDNO Lembaga Dakwah. Luar biasa ini ya, peran serta dari Neng Hinda pribadi di masyarakat ini sangat luar biasa. Begitu juga di FKUB sendiri. Begini Neng Hinda ya, mungkin kali ini kan tema kita adalah bagaimana sih peran FKUB dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Kabupaten Sidoarjo. Nah, kaitannya ini bagaimana perannya, mungkin terkait tentang tri kerukunan, mungkin bisa dijelaskan? Dalam keseharian FKUB ini, saya sudah menjabat di FKUB ini sudah hampir 4 tahun ya, dari cukup lama juga ya, dari 2019 sampai sekarang ini. Wah, luar biasa. Dan dalam acuan yang kita pakai untuk bagaimana cara menyatukan kerukunan umat yang begitu beragam ya, karena di Sidoarjo ini kan sangat pertumbuhannya juga sangat fantastis begitu ya, baik itu dari penduduk asli atau urbanisasi dari luar kota, karena memang, dan saya kemarin juga sempat membaca Mbak di media itu bahwasanya Sidoarjo termasuk 7 kota kecil yang sekarang ini perkembangannya sangat pesat sekali. Jadi otomatis kami sebagai pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama ini juga harus mempunyai trik-trik ya di dalam menyatukan berbagai macam elemen yang ada ini, terutama berbagai macam agama yang ada. Maka kita mempergunakan kerukunan itu dengan trik kerukunan yang sudah difamous-kan itu ya, sudah trik kerukunan yang menjadi acuan bagi kami, sehingga dalam menjalankan tugas kita ini kita benar-benar mempunyai arah di dalam menyatukan seluruh elemen ataupun agama-agama yang ada di Sidoarjo, terutama di Kabupaten Sidoarjo. Betul nih. Dalam kerukunan, tri kerukunan itu kan sudah disebutkan bahwasannya yang pertama adalah kerukunan intern agama itu sendiri, itu yang pertama. Nah, kemudian kerukunan antar umat beragamanya itu sendiri. Dan yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, dalam hal ini harus benar-benar sinergi di dalam mengolaborasi juga, ya, harus bersinergi atau berkolaborasi. Jadi tidak mungkin kita itu
bisa tercapai sebuah kerukunan kalau tri kerukunan itu tidak kita implementasikan di dalam keseharian ini sendiri. Iya, betul Linda, sangat luar biasa ya. Yang tentunya ini juga harus dipahami bersama ya. Jadi dengan tri kerukunan itu dari dalam dulu atau intern dulu, kemudian antar umat beragama, kemudian sinergi dan kolaborasi dengan kita ini kan pemerintah. Sekarang ini saya kan live di Kemenak ya. Tentunya ini karena kita menjadi mayoritas di Indonesia, Islam menjadi mayoritas, tentunya kita harus memberikan keteladanan terlebih dahulu. Sebagai umat mayoritas ini tentunya kita mampu menelaah bagaimana Rasulullah SAW di dalam firman-firman Allah, juga di dalam Al-Quran, yang mana di situ sudah jelas bahwasanya seperti yang sudah umum kita tahu, lakum dinukum waliyadin. Nah ini juga termasuk menjadi dalil bagi kita untuk tidak meremehkan terhadap bagaimana toleransi kita terhadap agama lain. Sehingga dimulai dari inter agama itu, maka kita bisa akan mencapai sebuah harmoni antar umat beragama. Jika intern di dalam di dalam agama kita sendiri itu tidak mencapai sebuah, tidak dibangun, maka itu mustahil untuk bisa mencapai antar umat beragama. Itu betul. Dan yang ketiga, butuh ayoman dari pemerintah wadah sebagai untuk menjembatani antara agama satu dengan agama yang lain, sehingga tercapailah tri kerukunan itu dengan baik. Luar biasa ini sahabat religi. Jadi adanya tri kerukunan umat beragama ini sangat penting. Mari bersama kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Yang juga Rasulullah juga pernah kisah beliau dengan Yahudi itu, beliau tetap memberi makan walaupun walaupun seperti ini. Dan itu jadi apa yang dibangun dari keteladanan beliau ini harus kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin waktu perjuangan beliau di Makkah masih satu agama yang ada di sana. Setelah beliau hijrah ke Madinah, maka itu ada piagam Madinah, di mana di situ karena beliau membawai di situ tidak hanya umat Islam, maka Rasulullah di situ pun memberikan contoh bagaimana beliau sangat menghargai terhadap agama lain di dalam membuat keputusan-keputusannya. Tidak hanya memikirkan satu agama saja, karena di situ yang hidup adalah heterogen, berbagai macam agama ya. Jadi moderasi beragamanya sudah terbangun sejak adanya piagam Madinah. Sejak adanya piagam Madinah. Ini sudah berapa tahun, Mbak? Coba dilihat, kita sudah 1446 Hijriah. Nah, berarti terbinanya terbangunnya kerukunan antar umat beragama ini dicontohkan oleh Rasulullah sudah 1440 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Jadi kita tinggal melanjutkan bagaimana kita memperjuangkan hal itu bisa tercapai juga di Indonesia yang sangat beragam agama yang ada ini. Betul Neng Hinda. Sahabat religi dimanapun berada, kita lanjutkan ini bincang-bincang kita ini sangat luar biasa ini ya, sangat menarik. Kemudian mungkin Neng Hinda ya, apa sih yang menjadi dasar atau implementasi bahwa peran FKUB dalam mewujudkan kerukunan beragama di Kabupaten Sidoarjo ini? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau tadi kita mengambil tri kerukunan, masih ada juga undang-undang yang kita pakai ya. Kita menjadi dasar daripada kerukunan umat beragama itu. Di sini disebutkan, coba Mbaknya lihat di dalam apa itu namanya, di dalam SKM 2 ya, di situ disebutkan bahwasanya adanya kerukunan itu bisa tercapai jika kalau yang tri kerukunan ketiga tadi ada antar agama dengan pemerintah, maka dengan undang-undang yang sudah dikeluarkan oleh SKM Menteri itu 2006 itu yang kita pergunakan sebagai pedoman bahwasanya
kita haruslah selalu menjaga kerukunan tersebut sehingga tercapailah sebuah keinginan keharmonian yang benar-benar bisa diwujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, alhamdulillah nih Hinda tentang trik kerukunan tadi, insya Allah sahabat religi sudah paham. Nah sekarang selanjutnya mungkin apa sih yang menjadi dasar dan atau implementasi dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Kabupaten Sidoarjo ini? Okay. Jadi begini ya, dalam setiap apapun sebuah regulasi ataupun sebuah keputusan itu tentunya harus berdasar. Nah, kita sebagai pengurus FKUB tentunya mempunyai dasar yang kuat di dalam menjalankan peran-perannya untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. Nah, dasar yang kita pakai adalah yang pertama adalah surat keputusan Menteri Bersama nomor 2. Itu SKP 2 Menteri itu ya, Neng? Iya, tahun 2023. Kemudian juga kita memakai PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006. Nah, dengan mengacu dari dasar-dasar yang kuat, maka tentunya kita sebagai pengurus FKUB mempunyai landasan yang kuat di dalam menjalankan tugas-tugas kami untuk mewujudkan di lapangan kerukunan umat yang bisa kita wujudkan dengan sangat harmoni begitu. Dan memudahkan langkah-langkah. Namun Mbak, dasar saja itu tidak cukup. Karena kita kalau hanya mengacu kemudian di dalam keseharian sebagai pengurus juga tidak action. Betul. Nah, hal itu tidak akan juga terwujud. Kadang-kadang mungkin ada rapat bersama, kemudian laporan dari ini mengatakan kondisi di lapangan kondisi ini. Nah, itu tidak cukup. Karena kadang dalam pelaporan itu seperti itu, tapi kalau kita tidak menjalin benar-benar dengan seperti yang tri kerukunan tadi, maka itu hanya sebatas sebuah tulisan gitu. Oleh sebab itu, yang paling penting setelah kita mempunyai landasan daripada apa yang sudah dikokohkan dalam undang-undang tadi itu, maka untuk diimbangi dengan bagaimana di dalam lapangan ini atau action daripada FKUB tiap daerah, untuk mewujudkan hal tersebut. Itu luar biasa sekali nih ya. Jadi mungkin ketika ada konflik di masyarakat itu biar nggak sampai mencuat supaya bisa kita deteksi dini. Ada deteksi dini. Oh iya Mbak, sangat luar biasa. Bahkan FKUB Sidoarjo ini sudah membentuk FKUB kecamatan. Seperti itu ya. Jadi kita yang sudah semua kecamatan belum karena ini juga terbentuk dana. Ada anggaran-anggaran yang harus kita beradu dari situ. Tapi kita tidak pesimis ya. Meskipun misal kita ada satu kendala di dalam semua tujuan kita pasti ada kendala. Tapi itu tidak menjadikan surutnya niat kita untuk membentuk di dalam setiap kecamatan itu terbentuk diwujudkan kepengurusan FKUB kecamatan. Karena kan misalnya api Mbak ini kan tersulut dari asap dulu. Maka kita harus mengatasinya untuk agar tidak terjadi. Ini kan kalau ada pepatah mengatakan sebelum hujan sedia payung. Betul ini juga akan diimplementasikan di dalam FKUB kita. Jadi kita mencoba melihat apa yang terjadi di lapangan, dimulai dari kecamatan-kecamatan. Kita melihat bagaimana ada celah-celah sehingga terjadinya konflik. Nah, ini harus kita atasi sejak dini. Ini luar biasa nih, dan kebetulan juga kita dari Kementerian Agama itu sudah dibentuk tim deteksi dini konflik di setiap KUA. Di setiap kecamatan itu sudah dibentuk. Mungkin bisa sinergi dengan FKUB dengan FKUB dibentuk per kecamatan ini ya.
Jadi mungkin dari KUA ini berkolaborasi dengan FKUB kecamatan, kemudian yang kalau kita dengan Kemenak memang sudah sangat-sangat ini ya, sangat betul ya sinergi sekali dalam menjalankan tugas-tugas kami. Mungkin yang di kecamatan ini yang perlu kita betul ini ini masuk ini yang sudah terbentuk itu Buduran. Saya ada di Buduran saya juga masuk di Kecamatan Buduran FKUB bersama teman-teman di Buduran. Kemarin juga dari FKUB di Buduran ini sudah pada bulan Ramadan itu memberikan takjil di sekitar pasar Buduran ini sampai berapa kali? 3 kali kalau nggak salah gitu. Bersama dengan teman-teman kita dari LDII, kemudian dari Muhammadiyah, kemudian dari Nasrani. Nah, itu juga sudah membuat kerjasama untuk memberikan pelayanan berupa takjil bersama. Mungkin bisa nanti kita bisa coba kita bisa kolaborasi kecamatan lain dengan KUB kecamatan. Iya, nanti bisa, soalnya semua Kementerian Agama KUA khususnya itu sudah terbentuk tim deteksi dini konflik. Nah, dari situ nanti mungkin bersama-sama dalam membangun kerukunan umat beragama di Kabupaten Sidoarjo. Oke, menarik sekali ini ya Ning Hinda ya. Dan mungkin ini untuk selanjutnya Ning Hinda, karena memang fenomena yang terjadi di masyarakat itu kan kadang ada semacam kecemburuan sosial. Dalam arti mungkin ini terkait dengan berdirinya rumah ibadah. Maaf, ada juga sih kadang yang bilang kalau mendirikan rumah ibadah musola masih kok gampang begitu gampang. Kenapa kalau mendirikan rumah ibadah kita ini kok kayaknya dipersulit? Nah, mungkin ini bisa disampaikan ke sahabat religi Anda, apa saja sih syarat-syarat pendirian itu? Ini kan kita coba telaah ya. Saya juga di sini membawa apa itu namanya peraturan bersama menteri itu, di mana di situ yang masuk di dalam nomor 9 tahun 2006 yang sudah saya sebutkan tadi, diantaranya di bab yang keempat pendirian rumah ibadah. Nah, di dalam pasal ke-13 tersebut kan sudah disebutkan di mana di sini pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama dan di mana di situ kalau di syarat-syaratnya ini disebutkan bahwasanya ada 90 KTP umat agama tersebut di awal. Nah, jadi syarat KTP dari KTP dari misalnya masjid berarti ada 90 KTP umat Islam. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat pertama. Kalau untuk agama lain sama, ini 90. Kalau sudah ada 90 KTP itu dari yang setempat atau di daerah di mana di daerah di mana dia akan mendirikan rumah ibadah tersebut. Nah, kadang-kadang hal ini tidak dipenuhi sehingga saya kan juga walaupun saya tidak di bidang pendirian rumah ibadah, tapi saya juga menyelami teman-teman itu yang di FKUB Sidoarjo itu yang setiap hari di bidang pendirian rumah ibadah itu Yai Ainul Falah, kemudian Pak Manurung dari Nasrani dan Yai Ainul Falah itu dari Islam. Kemudian juga masih ada wakil ketua biasanya ikut di sana Bapak Suratijan, Pak Tijan, Katolik itu. Nah, ini persyaratan-persyaratan ini kadang di lapangan itu belum terpenuhi. Kemudian yang kedua di sini dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang. Jadi dari sekitar tempat di mana rumah ibadah ini akan didirikan itu tidak melihat KTP tidak melihat KTP. Jadi ada dukungan dari masyarakat. Pasti ada tanda tangan dari mereka mendukung untuk pendiriannya. Betul. Nah, itu. Kemudian juga rekomendasi tertulis Kemenak. Ini harus ada rekomendasi dari harus dipenuhi tentunya. Dan juga rekomendasi tertulis dari FKUB. Kalau misalnya di kabupaten ya dari kabupaten, kalau di provinsi ya dari provinsi. Kadang-kadang dari keempat syarat ini diantaranya tidak dipenuhi terlebih dahulu, tetapi mereka sudah membuat surat untuk pendirian dan kemudian dimasukkan, sehingga kadang-kadang kita juga kan setelah surat itu masuk 90 hari setelah itu
itu kan sudah harus. Namun mereka ternyata di antara 4 itu belum terpenuhi. Kadang-kadang mereka mengatakan, ini bagaimana sudah 90 hari masuk ke FKUB kok belum. Nah, karena di antara 4 itu belum terpenuhi, maka kami pun tidak bisa merealisasikan. Mungkin adanya komunikasi mungkin ini. Jadi nanti pengajuan itu sama dengan yang ketika diajukan lembaganya, jadi harus ada komunikasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan tentunya ini perlu memang kita sosialisasikan di masyarakat ya tentang pendirian rumah ibadah ini agar itu tadi tidak terjadi. Sebenarnya di sini di dalam keputusan menteri ini itu banyak sekali peraturan-peraturan yang harus dipenuhi untuk pendirian rumah ibadah. Seperti halnya ini di dalam bab ke-5 di pasal 18. Nah, itu ada bagaimana sementara pemanfaatan bangunan gedung. Nah, ini juga ada aturan-aturannya di sana. Kan banyak sekali misalnya di mana rumah atau pertokoan begitu ya biasanya dipergunakan untuk tempat ibadah. Nah, ini harus mengerti tentang bagaimana peraturan yang ada sehingga tidak terjadi konflik dengan masyarakat sekitar atau menjadi polemik yang berkepanjangan. Nah, ini harus mungkin kita pernah dengar yang ada kesalahpahaman mungkin yang ditarik itu kan. Ini saya juga melihat teman-teman itu sampai datang ke lapangan berulang kali dan sebagainya. Dan akhirnya kalau memang di lapangan kita datang, sebenarnya itu hal kecil awalnya yang menjadi pemicu, menjadi sebuah hal yang besar, sehingga menjadi famous kemarin Sidoarjo ini karena hal tersebut. Nah, itu ya yang bisa. Luar biasa ini Neng Hidayah. Jadi ini mungkin pemahaman kepada masyarakat bahwa dengan undang-undang berdirinya rumah ibadah ini yang memang harus kita pahami dan kita sosialisasikan agar paham masyarakat. Oke, ini menarik sekali. Dan untuk selanjutnya ini ya mungkin pertanyaan yang terakhir ini bagaimana sih implementasi atau contoh-contoh real yang sudah dilakukan oleh Forum Komunikasi Umat Beragama, Forum Kerukunan Umat Beragama dalam mewujudkan harmoni kerukunan umat beragama di Kabupaten Sidoarjo ini? Kita dilandasi lagi dengan Tri Kerukunan ya. Di awal adalah kerukunan intern agama itu. Maka kami mencoba misalnya membuat kampung harmoni kemarin. Sudah ada ya kampung harmoni di daerah mana? Kampung harmoni di mana itu di belakangnya Ciplas. Nah, kita belakang Ramayana. Di belakang Ramayana. Ini luar biasa ini. Ini info baru ini yang sahabat. Jadi di sana itu kita bekerja sama dengan rumah ngaji di situ, yang mana di situ oleh seorang donatur dipergunakan untuk setiap hari ngasih makan, memberi makan gratis. Nah, di situ dan tempat itu juga kerjasama dengan Fatayat karena saya waktu itu masih menjabat sebagai ketua bidang dakwah Fatayat. Nah, kami memberi pengajaran ngaji kepada ibu-ibu yang notabene di sana ada yang awalnya keluar dari tempat tahanan, kemudian atau napi dan sebagainya, kemudian kampung yang daerahnya itu terkenal dengan kampung pengemis dan sebagainya, sehingga kita kerjasama. Bahkan saya waktu itu dengan kami FKUB bekerja sama dengan Dr. Andre yang Nasrani, memberikan sunatan gratis, nah seperti itu, pemeriksaan gratis. Sementara dari FKUB memberikan sumbangan beras atau sembako untuk makan gratis yang ada di sana. Nah, seperti kampung harmoni seperti itu. Jadi di sini kolaborasi kita tidak hanya satu agama, tetapi di situ kita kerjasama dengan berbagai agama sehingga tercapai sebuah harmoni yang luar biasa. Ini masih banyak lagi contoh-contoh real FKUB di dalam mengimplementasikan bagaimana cara mewujudkan kerukunan ini. Di antaranya begini, Mbak. Nah, kami bekerja sama dengan perusahaan di sekitar Sidoarjo
Jadi misalnya Avia Pen, nah di situ beliau menyumbangkan cat untuk rumah-rumah ibadah. Wah, luar Nah, biasa. jadi kerjasama FKUB dengan Avia Pen, kemudian kita sebagai penyalur bekerja sama ini sebagai penjembatan, kita memberikan sumbangan cat ini untuk gereja, sekolah-sekolah, pondok pesantren, masjid dan sebagainya. Dan ini sudah kita realisasikan sudah sangat lama sekali, Mbak. Nah, ini diantaranya apa yang dilakukan oleh FKUB di dalam menghimpun ataupun mengharmonikan real daripada peran FKUB di dalam masyarakat untuk mewujudkan kerukunan di dalam ini. Alhamdulillah, luar biasa ini Neng Hinda. Ya Allah, ternyata peran FKUB, kemudian tadi tentang bagaimana pendirian rumah ibadah dan apa yang dijelaskan tadi ini, insya Allah ini sangat bermanfaat bagi sahabat religi dimanapun berada, Neng Hinda. Ya, terima kasih ya Neng Hinda ya atas ilmunya semua. Pemirsa, sahabat religi dimanapun berada, di sini mungkin bisa saya ambil kesimpulan bahwasannya terwujudnya harmoni di Kabupaten Sidoarjo ini tidak lepas dari peran FKUB dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sidoarjo yang dilandasi oleh Tri Kerukunan, kemudian ada SKB 2 Menteri nomor 2 tahun 2023 dan juga peraturan bersama 2 Menteri nomor 8 dan 9 tahun 2006, dan yang paling mendasar adalah dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29 ayat 1 dan 2. Yang menjadi harapan Neng Indah sendiri dalam rangka mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sidoarjo, mungkin bisa disampaikan ke sahabat religi? Sahabat religi di Sidoarjo, tentunya kita sebagai pengurus FKUB mempunyai harapan-harapan yang sangat besar, di mana terciptanya kerukunan itu tidak mungkin terbangun dari hanya kami sebagai pengurus yang berjumlah hanya 17 orang, Mbak. Tidak mungkin dengan Sidoarjo yang berjumlah berjuta-juta ini kita bisa mewujudkan. Tentunya butuh kerjasama yang kuat ya, dari kita, kemudian dari masyarakat sekitar, terutama dengan Kementerian Agama ya, yang sudah sangat mensupport dan berkolaborasi dengan kita di dalam setiap tujuan ya, dan juga dalam setiap visi dan misi dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Sidoarjo. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bersama pada hari ini bisa menjadikan sebuah kemanfaatan gitu ya, bagi umat semua ya, Neng Hinda ya. Oke, terima kasih Neng Hinda atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi, semoga di lain kesempatan kita bisa bersama lagi ya di sini. Oke, sahabat religi dimanapun berada, yang terakhir jangan lupa untuk subscribe, likes, komen, dan share channel YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Dengan sinergi dan kolaborasi, mari kita bangun harmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.